pada mata kuliah Rencana Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Nita Putri Utami MPD, dengan saya sendiri Nurul Hakinta dengan NIM 211404079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 materi. Yang pertama yaitu silabus, yang kedua rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang ketiga modul ajar, yang keempat program remedial, yang kelima program pengayaan, dan yang terakhir yaitu program olimpiade. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai silabus. Untuk silabus di sini merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu, hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus di sini juga merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Silabus dapat dikatakan sebagai kurikulum ideal atau potensial kurikulum, sedangkan proses pembelajaran merupakan kurikulum aktual atau real kurikulum. Yang selanjutnya yaitu tujuan pada silabus ini. Tujuan pada silabus ini ada beberapa, tapi di sini saya hanya menggunakan 3 tujuan silabus. Yang pertama yaitu mengatur waktu dan jadwal silabus dengan mencantumkan jadwal pengajaran dan batas waktu untuk tugas dan evaluasi. Ini membantu mengatur waktu dan menjaga kedisiplinan dalam pembelajaran. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran. Silabus menyediakan tujuan pembelajaran yang jelas. Siswa dan guru dapat memahami apa yang diharapkan siswa pelajari dan capai selama kursus. Yang ketiga yaitu memberikan rencana pembelajaran. Silabus memberikan rencana yang terstruktur tentang apa yang akan dipelajari dalam suatu kursus atau program pembelajaran. Ini mencakup topik, materi, dan aktivitas yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu fungsi silabus. Fungsi silabus ini itu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran baik secara klasikal, kelompok kecil, maupun pembelajaran secara individual. Penyusunan materi ajar, pengembangan sistem penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu sistem penilaian yang selalu mengacu kepada KI, KD, dan indikator pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Dalam hal ini, silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran baik secara pembelajaran untuk KI maupun satu KD. Hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat silabus. Yang pertama, sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang selanjutnya yaitu memberikan gambaran minimal pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis atau written code dokumen sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini terdapat prinsip-prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan silabus di sini, dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai atau adequate, aktual atau kontekstual,
fleksibel, dan menyeluruh. Selanjutnya di sini yaitu komponen-komponen dan langkah-langkah penyusunan silabus. Untuk komponen-komponen silabus, yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, dan yang kelima kegiatan belajar. Untuk langkah-langkah dalam penyusunan silabus ini, yang pertama mengkaji standar kompetensi dasar, yang kedua mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, yang ketiga mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat merumuskan indikator pembelajaran. Nah, di sini dapat teman-teman lihat mengenai contoh merupakan contoh silabus dalam pembelajaran matematika. Di sini terdapat judul silabus, selanjutnya yaitu identitas, yang dimana dalam identitas ini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pembelajaran. Pada silabus ini, setelah identifikasi, terdapat KI 1 sampai 4, setelah itu dijelaskan mengenai tabel yang ada di dalam layar yang telah saya tampilkan. Yang dimana dalam tabel ini terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, serta penilaian. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Pada RPP ini, disusun oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru harus memperhatikan setiap komponen penting yang harus terdapat dalam RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester, atau lebih. RPP ini biasanya disiapkan oleh guru sebelum memulai kegiatan pembelajaran di sekolah. RPP ini adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar INSI dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup dan satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP ini juga merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Pada RPP ini terdapat fungsi, tujuan, dan manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk fungsi. Fungsi di sini sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar aktivitas pembelajaran menjadi lebih terarah dan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap guru di setiap satuan pendidikan dibebani tanggung jawab menyusun SPP untuk kelas di mana guru tersebut akan mengajar. Selanjutnya yaitu tujuan RPP. Tujuan RPP-nya ada 3. Yang pertama yaitu untuk mempermudah dengan pelajar
serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya yaitu manfaat rencana pelaksana pembelajaran ini. Setelah melakukan pelatihan klinis, supervisi, dan penjelasan dari berbagai sumber dan ahli dapat ditemukan manfaat RPP ini. Yang pertama, pembelajaran yang tertata. Yang kedua, menggunakan penyampaian materi lebih mudah. Yang ketiga, menentukan target dan tujuan. Yang keempat, melihat keberhasilan belajar siswa. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penjabaran jenis penilaian. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP ini. Yang pertama yaitu faktor menyusun RPP secara umum dengan mendeskripsikan tujuan pembelajaran yang harus siswa kita capai setiap lesson plan atau RPP atau perencanaan pembelajaran ini, dengan memerlukan tujuan pembelajaran yang harus dirumuskan dengan baik sesuai dengan kaidah perumusan tujuan pembelajaran yang baik. Yang kedua, yaitu tentukan dan pilih materi yang penting. Apabila kita telah merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik, maka dari setumpuk buku paket atau buku teks atau buku pesanan siswa, kita akan dapat menentukan bagian-bagian materi dan konten mana yang paling penting untuk dipelajari oleh mereka, mana yang cukup penting. Selanjutnya yaitu organisasikan materi pembelajaran. Apabila materi pembelajaran sudah dipilah dan dipilih mana yang paling penting, lalu kemudian materi prioritas berikutnya, maka selanjutnya kita harus mengorganisasikan materi pembelajaran ini ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tata keilmuan yang bersangkutan, urutan penyajian yang terbaik hingga pengorganisasian materi pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit, sehingga secara pedagogik pembelajaran yang kita laksanakan akan lebih mudah dicerna oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu faktor menyusun RPP satu lembar. Di sini, pembuatan RPP menggunakan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Selanjutnya, RPP bisa dibuat singkat, bahkan satu lembar atau halaman. Selanjutnya, tidak ada standar buku untuk format penulisan RPP. Guru dapat dengan bebas memilih dan mengembangkan RPP yang dimilikinya tanpa terikat satu format yang baku. Format RPP yang lama masih bisa digunakan. Dan selanjutnya, RPP cukup memuat 3 komponen itu, berbeda dengan sebelumnya, di mana guru harus menuangkan 13 komponen dalam RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Pada format kali ini, kita mencakup 3 komponen saja yang perlu dicantumkan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya yaitu komponen utama dan langkah-langkah menyusun RPP ini. Komponen utama RPP ini, yang pertama yaitu identifikasi sekolah, yang yaitu nama sekolah atau tempat mengajar. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, salah satu semester. Yang keempat, materi pokok.
Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus KD yang harus dicapai. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini, yang pertama penggunaan model, metode, media, dan sumber yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perangkat pelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan tematik, terpadu atau saintifik, dan model pembelajaran lainnya. Contohnya, pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dalam prosesnya adalah kegiatan mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, dan menganalisis atau mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Yang terakhir yaitu memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. Yang ke-10 yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini ada 3. Yang pertama berisi jenis atau teknik penilaian. Yang kedua, instrumen-instrumen. Yang ketiga yaitu pedoman atau penskoran penilaian. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun RPP. Langkah-langkah menyusun RPP ini yang pertama, identifikasi. Pada identifikasi ini, permasalahan pembelajaran pada prinsipnya pembelajaran bisa dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama, segera setelah guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif. Dalam perencanaan guru, perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang kedua yaitu perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu penilaian otentik, di mana berisi jenis teknik penilaian, instrumen-instrumen, dan pedoman penskoran atau rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, di sini terdapat contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Di mana pada awalannya itu terdapat identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang berisikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dan yang kelima yaitu yang terdapat metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran, bahan, dan sumber belajar, serta dengan kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat pertemuan yang mengenai jam beserta menit dalam satu pertemuan, serta waktu yang akan digunakan dalam setiap indikatornya.
untuk materi selanjutnya yaitu modul ajar. Di sini terdapat pengertian modul ajar. Modul ajar di sini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pelajaran Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pengembangan jangka panjang. Di sini, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dalam kurikulum Merdeka, setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP dengan rencana tersebut tertuang dalam modul ajar. Nah, di sini selanjutnya yaitu tujuan pengembangan modul ajar. Di sini ada dua. Yang pertama, memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Yang selanjutnya, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Selanjutnya yaitu komponen modul ajar. Komponen modul ajar di sini ada dua, yaitu yang pertama menurut informasi umum. Menurut informasi umum ini ada 6. Yang pertama identitas modul, yang kedua kompetensi awal, yang ketiga profil pelajaran Pancasila, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima target peserta didik, dan yang keenam model pembelajaran. Untuk kompetensi inti di sini ada 6 juga. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pelantikan, dan yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima assessment, dan yang terakhir itu penilaian remedial. Selanjutnya yaitu prinsip dan prosedur modul ajar. Prinsip-prinsip modul ajar di sini yaitu ada 4. Yang pertama esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang, yang ketiga relevan dan konseptual, yang keempat berkesinambungan. Untuk prosedur penyusunan modul ajar, yang pertama yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, dengan mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan di sini merupakan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang kelima, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut di sini, setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan. Untuk contoh modul ajarnya, bisa teman-teman lihat di sini, yang dimana pada modul ajar ini terdapat identitas atau informasi umum yang berisikan identitas. Selanjutnya itu capaian pembelajaran, yang selanjutnya kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, selanjutnya model pembelajaran, metode dan pendekatan pembelajaran,
media pelajaran, serta sumber belajar. Untuk yang kedua, yaitu pada kompetensi inti, terdapat materi pembelajaran yang berisikan beberapa pertemuan, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Modul ajar ini yang bersama dengan RPP tadi, hanya saja pada modul ajar ini lebih dijelaskan secara rinci dengan kegiatan pembelajarannya. Pada tabel di sini terdapat kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Sedangkan pada RPP tadi hanya memuat pertemuan dan alokasi waktu saja. Yang selanjutnya yaitu program remedial. Program remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar. Prinsip-prinsip komponen-komponen dalam menyusun program remedial. Di sini prinsip-prinsip program remedial ada 5. Yang pertama adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, yang keempat pemberian umpan balik sesegera mungkin, yang kelima pelayanan sepanjang waktu. Untuk komponen-komponen dalam menyusun program remedial ini ada 14. Yang pertama identifikasi sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kelas dan per semester, yang keempat alokasi waktu yang diperlukan, yang kelima kompetensi inti, yang keenam kompetensi dasar, yang ketujuh indikator, yang kedelapan tujuan pembelajaran, yang kesembilan metode pembelajaran, yang ke-10 materi ajar, yang ke-11 kesulitan atau hambatan siswa, yang ke-12 langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan awal atau kegiatan inti serta penutup, yang ke-13 yaitu alat, bahan, dan sumber belajar, dan yang ke-14 yaitu penilaian. Di sini selanjutnya yaitu langkah-langkah program remedial dan waktu pelaksanaan pembelajaran, metode pelaksanaan program remedial, serta teknik penentuan nilai remedial akhir. Untuk yang pertama yaitu langkah-langkah program remedial ada 4. Yang pertama identifikasi permasalahan pembelajaran, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat penilaian otentik. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali. Siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan program remedial. Metode pelaksanaan program remedial ini ada 5. Yang pertama pemberian pembelajaran ulang dengan metode remedial yang berbeda. Yang kedua pemberian bimbingan secara khusus. Yang ketiga pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Yang keempat kegiatan kelompok. Dan yang kelima pemanfaatan tutor sebanyak mungkin. Yang selanjutnya yaitu teknik penentuan nilai remedial akhir. Di sini ada 3. Yang pertama dengan nilai batas KKM. Yang kedua menggunakan rata-rata nilai awal dengan nilai tes remedial. Yang ketiga menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial. Nah, di sini merupakan contoh rencana program remedial.
Pada contoh program remedial di sini terdapat identitas, yang dimana identitasnya di sini terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, ulangan harian, materi ulangan harian, tanggal ulangan harian, kompetensi dasar, serta indikator. Pada tabel di sini terdapat nomor, nama peserta didik, nilai tiap butir soal, nilai ulangan, indikator yang tidak dikuasai, bentuk pelaksanaan program remedial, nomor soal yang dikerjakan dalam tes remedial, nilai tes remedial, rata-rata, serta keterangan dari remedial tersebut. Selanjutnya yaitu program pengayaan. Pada program pengayaan di sini terdapat pengertian, yang dimana program pengayaan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang memiliki kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik daripada teman-temannya, sehingga memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh guru agar siswa itu tidak cenderung gaduh atau mengganggu teman-temannya dalam belajar. Atau lebih jelasnya, program pengayaan ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Menurut KBBI, pengayaan ini adalah proses, cara, pembuatan mengayakan, memperkaya, memperbanyak tentang pengetahuan dan sebagainya. Namun, pengertian dalam pembelajaran pengayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Sedangkan menurut Punandar, program pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belajar lebih cepat. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Mas Pur, pada tahun 2012, pengayaan ini merupakan memperkaya ilmu pengetahuan atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan, baik tugas yang dikerjakan di rumah maupun tugas yang dikerjakan di kelas. Menurut ahli lainnya, yaitu menurut Tinan, pada tahun 2005, pengayaan bertumpang tindih dengan akselerasi karena keduanya merupakan kesempatan mengembangkan bakat anak di luar jalur sekolah yang normal. Tapi, program pengayaan tidak sama dengan akselerasi belajar. Lebih tepatnya, program pengayaan membantu anak menjelajahi masalah dengan lebih dalam dan luas dibandingkan yang biasa mereka dapatkan di sekolah. Biasanya, sekolah mengadakan program pengayaan dalam kurikulumnya, tapi kita tidak mengenalnya sebagai program pengayaan. Mungkin kita mendengar istilah perjalanan belajar atau study tour, PTAT, dan tempat-tempat wisata bersejarah atau program pertukaran pelajar. Selanjutnya di sini terdapat komponen dalam menyusun program pengayaan dan keterkaitan KKM dan pengayaan. Yang pertama di sini komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan. Terdapat 3. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan elemen baru dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti ini memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.
Yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap bahasa kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Selanjutnya yaitu kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu keterkaitan KKM dan pengayaan. Menurut Pangastikawi, pada tahun 2017, proses pembelajaran memiliki standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Badan Standar Penilaian atau BSNP. Hasil dari proses penilaian kemudian ditafsirkan yang beracuan kriteria ketuntasan atau KKM, yang dimana hasil penilaian terdapat dua macam, yaitu hasil penilaian di bawah KKM dan di atas KKM. Hasil penilaian di bawah KKM akan mengikuti program remedial dan hasil penilaian yang di atas KKM akan mengikuti program pengayaan. Selanjutnya di sini yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan. Terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor siswa. Faktor siswa ini terdapat 4. Yang pertama, kegiatan di luar kelas lebih disukai siswa daripada kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas lebih disukai siswa daripada kegiatan yang hanya dilakukan di belakang meja. Yang ketiga, kegiatan menentukan sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa daripada kegiatan yang sifatnya penjelasan. Yang keempat, kegiatan yang cepat menunjukkan hasil lebih disukai siswa daripada kegiatan yang menuntut waktu yang lebih lama. Faktor yang kedua yaitu faktor manfaat edukatif. Sesuai dengan tujuan utama pemberian kegiatan pengayaan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkembang secara optimal, maka kegiatan pengayaan harus memberikan manfaat bagi siswa. Melalui kegiatan pengayaan ini, diharapkan pengetahuan atau keterampilan bahwa nilai sikap yang dimiliki siswa akan semakin meningkat. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor waktu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan pengayaan diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan memanfaatkan kelebihan waktu, sementara siswa lain masih melakukan kegiatan remedial. Nah, ini merupakan contoh dari program pengayaan. Pada program pengayaan ini terdapat identitas, nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau fase. Ini merupakan hal penting yang harus kita perhatikan dalam menyusun program pengayaan yang terdapat pada tabel, yang dimana tabel ini berisikan dengan nomor, nama siswa yang melakukan program pengayaan, nilai ulangan siswa, bentuk pengayaan, soal, kunci jawaban, dan nilai pengayaan. Pada soal dan kunci jawaban ini, kita boleh melampirkan soal dan kunci jawabannya langsung, atau boleh kita menggunakan kata terlampir dengan kunci dan soal jawaban kita lampirkan di bawah atau setelah tabel ini. Materi yang terakhir yaitu program Olimpiade. Program Olimpiade ini merupakan program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetensi atau Olimpiade. Yang dimana tujuan Olimpiade secara umum adalah meningkatkan mutu pendidikan matematika secara komprehensif melalui penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi meraih prestasi
terbaik melalui kompetensi yang sehat serta menjunjung nilai-nilai prioritas. Tujuan Olimpiade di sini secara umum terdapat dua juga. Yang pertama, menyediakan wahana bagi siswa SMP atau MTS untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika, sehingga dapat berkreasi serta melakukan inovasi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu memotivasi siswa SMP atau MTS agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan norma-norma yang sehat sehingga dapat memacu kemampuan berpikir nalar. Pada program Olimpiade ini terdapat langkah-langkah penyusunan soal Olimpiade. Yang pertama dengan memahami soal yang ada. Pada memahami soal yang ada ini, misalnya apakah kita mengetahui arti semua kata yang digunakan? Kalau tidak, carilah di indeks kamus, definisi, dan lainnya sebagainya. Yang kedua, apakah kita mengetahui yang dicari atau ditanya? Yang ketiga, apakah kita mampu menyajikan soal dengan menggunakan kata-kata sendiri? Yang keempat, apakah soal dapat disajikan dengan cara lain? Yang kelima, apakah kita dapat menggambarkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai bantuan? Yang keenam, apakah informasinya cukup untuk dapat menyelesaikan soal? Yang ketujuh, apakah informasinya berlebihan? Dan yang terakhir, apakah ada yang perlu dicari sebelum mencari jawaban dari soal? Langkah-langkah menyusun soal Olimpiade ini, dengan menyusun suatu strategi, kita akan membahas berbagai strategi yang ada. Tetapi jangan ragu-ragu untuk mencoba salah satu dari strategi untuk digunakan dalam menyelesaikan soal yang dihadapi. Pada umumnya, strategi yang berhasil dikemukakan setelah beberapa kali mencoba strategi yang gagal, kegagalan adalah salah satu langkah kecil untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program Olimpiade. Faktor yang pertama yaitu faktor dari dalam diri peserta didik. Dengan faktor di sini terdapat 8. Yang pertama, bakat atau talenta. Yang kedua, kepandaian. Yang ketiga, minat siswa. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, pengalaman. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, emosi. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar ini ada 3, yaitu faktor dari keluarga, faktor dari sekolah, pendidikan, dan faktor lingkungan dari masyarakat. Nah, di sini terdapat contoh dari program Olimpiade. Pada contoh program Olimpiade di sini terdapat judul program Olimpiade. Yang selanjutnya itu identitas sekolah, yang dimana sini satuan sekolah, bidang Olimpiade, waktu pelaksanaan, kelas, dan guru pembina. Nah, ini sama seperti program pengayaan secara remedial tadi, yang di dalam tabel ini merupakan hal penting yang harus kita perhatikan. Yang dimana yang pada tabel ini terdapat materi pokok, indikator, contoh soal, waktu, metode, dan sumber. Para indikator di sini dengan materi pokok kita sesuaikan dengan materi pokoknya dengan menggunakan contoh soal. Ada baiknya pada contoh soalnya di sini kita gunakan lebih banyak agar peserta didik lebih terbiasa dengan soal-soal yang kita gunakan. Di waktu di sini terdapat kata-kata pertemuan 1, pertemuan kedua, serta pertemuan selanjutnya.
Untuk metodenya di sini misalnya kita menggunakan metode diskusi, latihan soal, dan presentasi. Dengan sumbernya yaitu sumber buku yang kita gunakan atau sumber yang dari manapun kita gunakan bisa kita cantumkan di sini.